Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Muhammad Atia Nugraha dengan NIM 23500 81098 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Jamjam dengan NIM 23500 81102. Dan dengan saya Julius Manas Nurat dengan NIM 23500 81108. Di video kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kami, tugas besar yaitu sistem donasi online. Sebelumnya kita perkenalkan dulu latar belakang tentang web ini, yaitu adalah untuk solusi inovatif yang dirancang untuk mempermudah proses penggalangan dana secara digital, eh, untuk lebih mudah diakses. Dan tujuan program ini yaitu untuk menyediakan Program ini platform yang mempermudah proses penggalangan dana secara aman, transparan, dan efisien. Dengan sistem ini, donatur dapat berkontribusi kapan saja dan di mana saja melalui metode pembayaran yang fleksibel ini. selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Keunggulan dari sistem donasi ini adalah sistem donasi online ini menawarkan sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi solusi ideal dalam pengolahan donasi. Antar muka, penggunaan yang sederhana dan intuitif memudahkan siapa saja termasuk yang baru mengenal teknologi untuk menggunakan platform ini. Kekurangan dari sistem donasi ini adalah tidak luput dari kekurangan. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada koneksi internet yang dapat menjadi kendala bagi pengguna di daerah dengan akses internet terbatas. Selain itu, keberhasilan platform ini sangat bergantung pada promosi, kampanye, dan kemampuan menarik perhatian donatur yang memerlukan upaya pemasaran yang konsisten. Lanjut, arsitektur sistem. Sistem ini dibangun menggunakan plat- performa tinggi dan kemampuan data. Struktur database dirancang secara efisien untuk menyimpan data pengguna donasi dan transaksi. Alur kerja sistem mencakup proses registrasi, pembuatan kampanye donasi, pembayaran hingga pe- pemaparan. Izin melanjutkan tantangan dan solusinya. Dalam pengembangan sistem ini, kami menghadapi beberapa tantangan, seperti memastikan integrasi pembayaran yang aman dan menarik minat pengguna baru. Untuk mengatasinya, kami mengimplementasikan sistem enkripsi data yang canggih dan menyediakan fitur promosi kampanye melalui media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kesimpulan dari sistem donasi online ini adalah memberikan solusi lengkap untuk pengolahan donasi secara digital dengan berbagai fitur yang mendukung transparansi, kemudahan, dan keamanan. Sistem ini mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi donatur. Untuk ke depan, kami merekomendasikan pengembangan fitur berbasis AI untuk personalisasi kampanye, sehingga donatur dapat dengan mudah menemukan tujuan donasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Baiklah, sebelum kita menuju database dan kodenya, saya akan mengenal terlebih dahulu seperti apa sih hasil dari program yang kita buat. Yang pertama yaitu kita menampilkan tampilan awal yang tidak terlalu ramai, yaitu tampilan yang dimana menuju ke data donasi. Ketika tampilan awal sudah muncul, seorang donasi maka harus menekan tombol donasi. Nah, ketika menekan, sini ada daftar seseorang, daftar data-data yang telah mendonasi dengan jumlah tertentu, dengan nama tertentu, dengan email dan pesan
dan metode pembayaran yang metode pembayaran dalam tampilan daftar donasi ini kita menampilkan yaitu tambahkan donasi kembali kembali ini itu kembali ke tampilan awal yang tadi ketika user atau seorang ingin mendonasi maka tekan saja tombol tambah donasi. Nah, sekarang sudah ada di tampilan tambah donasi. Yang pertama yaitu menginput nama donators dari siapa dan email dan nominal yang akan didonasikan dan pesan untuk apa donatur dan metode metode pembayaran. Ini di sini saya akan memberi contoh. Yang pertama masukkan nama. Yang kedua yaitu masukkan email. Input di sini yaitu harus berupa email. Kalau bukan berupa email, maka tidak akan bisa menginput. Yang kedua yaitu nominal. Nah, yang ketiga pesan. Nah, yang terakhir yaitu pilih metode pembayaran. Metode pembayaran di sini tidak menerima yaitu cash, menerima secara transfer. Ada GoPay, OVO, Dana, link aja, transfer, dan QRIS. Misal sini contoh kita mengambil metode pembayaran yaitu Dana. Nah, setelah menginput semua data, maka simpan data tersebut dan oke. Nah, setelah uh, kita menginput, maka data akan tersimpan di paling bawah. Hmm. Nah, jika seorang ingin mengedit metode pembayaran dan jumlah dan pesan, maka kita tekan saja tombol edit. Maka data di sini bisa diubah. Misalnya kita ingin mengubah nama donatur, yaitu Fikri, dan email juga bisa diubah, dan nominal juga bisa diubah. Pesan juga, dan metode pembayaran bisa diubah juga. Nah, maka data tersebut telah diperbarui. Ketika ingin tombol hapus, maka dari itu data telah dihapus. Nah, selanjutnya kita ke database. Database di sini kita membuat yaitu sistem donasi online. Donasi online di sini memiliki beberapa tabel yaitu donasi, tabel donasi di sini ada banyak berupa data yaitu ID donasi, nama donatur, email, nominal, pesan, dan ID metode pembayaran. Untuk ID metode pembayaran menggunakan 4NK. Nah, untuk tabel metode pembayaran, nah, eh, untuk tabel metode pembayaran kita menggunakan ID metode metode pembayaran, nama metode, terus biaya admin. Biaya admin di sini yaitu ketika seorang menginput jumlah 100.000 maka akan dikenakan biaya sesuai metode pembayarannya. Dan trigger log di sini untuk
Tabel trigger di sini untuk menghitung berapa biaya admin dari setiap eh, seorang yang menginput data. Tabel R di sini yang saling menghubung yaitu tabel metode pembayaran dan tabel donasi, yang dimana tabel donasi menghubungkan ID metode pembayaran dengan metode pembayaran di ID metode pembayaran yang berupa integer. Sebelum kita uh, melanjutkan pada kode lain, bagaimana cara menghubungkan dengan database pada kode? Yang pertama yaitu kita membuat yang namanya file. File sini kami membuat file khusus buat menghubungkan ke database. Yang pertama host. Host itu nama host si hostnya, dan user bernama root dan password kami tidak menggunakan. Dan terakhir yaitu kita menghubungkan nama database-nya. Nah, selanjutnya tampilan awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan tampilan awal titik PHP. Di sana ada di bagian body, kurung buka sampai kurung tutup. Fungsinya itu untuk menggunakan font Arial sebagai font utama, menyusun elemen secara vertikal di tengah layar menggunakan flexbox, lalu memberikan latar belakang warna abu-abu terang. Selanjutnya, di sana ada profile container sampai teks, yaitu fungsinya menengahkan teks dan konten di dalam div dengan kelas profile container. Selanjutnya ada profile image sampai margin button. Itu fungsinya menggunakan ukuran gambar profile menjadi 150 kali 150 pixel dan membulatkan gambar sepenuhnya menjadi lingkaran dengan border radius 50%. Selanjutnya di sana ada H1, fungsinya mengatur ukuran font dari judul menjadi 1.8 rem dan memberikan warna teks abu-abu gelap. Selanjutnya ada di sana support button sampai tutup kurung itu fungsinya membuat tombol tautan dengan latar belakang merah, menambahkan efek transisi warna latar selama 0,3 detik ketika hover. Lalu ada support button, itu fungsinya untuk mengubah latar belakang, merubah latar belakang tombol menjadi merah tua ketika kursor diarahkan ke tombol. Lanjut ada div, div class itu fungsinya menampilkan gambar profile dengan nama file gambar satu, ya, jpg, dan menampilkan judul halaman sebagai donasi bencana, dan lanjutnya menyediakan tombol donasi yang mengarahkan pengguna ke file indeks PHP. Udah. Selanjutnya saya akan menjelaskan indeks PHP, yaitu bagian tampilan daftar donasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Jadi pada kode ini saya menggunakan .php karena menghubungkan database yang dimana ada apa yang dimana menggunakan kode include
dalam kutip dua yaitu config.php yang berarah ke database serta query database yang dipakai untuk memilih atau membuat data gitu yaitu select donasi, metode pembayaran, nama metode terus dari donasi untuk metode pembayaran dan ID dan seterusnya. Eh, Pada tampilan yang tadi sudah jelaskan, ketika user atau seorang telah menginput data, data itu akan muncul di bagian paling bawah. Karena saya menggunakan kode sintak kode yaitu order by donasi.id donasi ASC yang dimana eh, data itu akan berurutan yang dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu menjelaskan struktur HTML. Jadi untuk style di sini kita menggabung pada HTML tidak dipisah. Kemudian menjelaskan pada body HTML yaitu tombol tambah dan kembali. Tombol tambah donasi mengarah ke tambah.php untuk menambah donasi baru dan kembali mengarah ke tampilan awal. Kemudian tabel donasi membuat tabel untuk menampilkan daftar donasi dan header text TH, kode TH berisi kolom seperti nomor, nama donatur, email, nominal, dan lain-lain. Kemudian menampilkan data donasi yaitu looping PHP atau pengulangan PHP mengambil data dari result menggunakan MySQL, Fed Assource dan menampilkan menampilkannya dalam barisan tabel. Kolom-kolom ini diisi sesuai data dari database yaitu nomor urut, nama donatur, email, nominal, pesan, metode pembayaran, serah aksi dan pada bagian aksi yaitu mengedit mengarah pada pengeditan data dengan parameter yaitu ID dan hapus mengarah ke hapus data. Kemudian desain CSS menggunakan inline untuk mendesain halaman. Beberapa fitur yang yang kita gunakan yaitu gradient latar belakang, tabel, tombol, eh, dan tampilan-tampilan seperti animasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang edit.php. Di source code ini ada dua bagian utama, yaitu PHP dan HTML. Di bagian PHP ada server-side scripting, yang artinya adalah untuk mengakses database dan mengambil data. Lalu yang kedua adalah bagian HTML, adalah client-side scripting, untuk menampilkan formulir di edit donasi, di formulir edit donasi. Terus pada bagian PHP sendiri, di bagian konfigurasi, ada yang namanya dengan PHP include config PHP. Baris kode itu memasukkan file config PHP yang berisi pengaturan konfigurasi seperti nama database, username, dan password. Lalu pada pengambilan data database yang dari ID, kode itu bertujuan untuk mengambil data dari tabel donasi, dan database-nya berdasarkan dari ID donasi yang diterima melalui parameter get dan data yang diambil kemudian disimpan dalam variabel data. Selanjutnya, pada pengambilan dan metode pembayaran yang pada metode query. Dan situ kode itu bertujuan untuk membuat metode pembayaran yang di database. Oke, selanjutnya pada bagian edit donasi,
Di bagian edit donasi, kami menggunakan input type yang seperti yang kita lihat di layar. Nah, itu bertujuan untuk mengedit donasi sama seperti nama donatur, email, nominal, pesan, dan metode pembayaran. Nilai awal inputan diambil dari data yang diambil dari database. Selanjutnya ada metode pembayaran digunakan untuk memilih metode pembayaran. Opsi-opsi select diambil dari data yang diambil dari metode pembayaran di database. Nilai awal select diambil sama juga dari database. Terus pada tombol simpan ada seperti kita di itu yang di button type sama dengan submit simpan. Nah, tombol itu digunakan untuk mengirim data yang telah diedit ke proses edit.php. Oke, selanjutnya ada proses edit.php. Di sini seperti yang kita lihat di layar, kami menggunakan query untuk membuat seperti update donasi, set nama donatur. Nah, di sini untuk memasukkan nama donatur. Dan pada bagian email juga memasukkan nama email, email juga seperti itu. Dan juga pesan untuk memasukkan pesan. Dan selanjutnya di metode pembayaran, sama juga seperti tadi, kita memasukkan metode pembayaran seperti ada link, OVO, Dana, transfer bank, dan lain sebagainya. Dan di bagian terakhir di query-nya adalah itu untuk mengedit data yang harus diperbarui, dan ada lagi yang data yang tidak berhasil diperbarui, seperti gagal memperbarui data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sheet metode .php. Sebelum menjelaskan ke dalam kode, kegunaan sheet di sini dok apa sih? Yaitu yang pertama inisialisasi data awal, terus mendukung fungsi aplikasi seperti data awal seperti pembayaran GoPay, OVO, Dana dan lainnya yang tadi ada di fitur tampilan tersebut. Terus efisien pengembangan dengan dengan file sheet metode .php, pengembangan atau tim tim tidak perlu menginput metode pembayaran secara berulang, maka cukup sekali saja. Terus yang terakhir memastikan konsistensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Saya akan menjelaskan kodenya secara inti saja. Yang pertama yaitu cetak apakah tabel kosong itu menggunakan kode check query sampai kode row MySQL fetch assoc result, yang dimana mengecek jumlah barisan dalam tabel metode pembayaran. Jika jumlahnya nol, artinya tabel kosong dan perlu diisi data awal. Terus kemudian masukkan data awal jika tabel kosong dengan if kode if sampai MySQL query count sheet query. Jika tabel kosong, row total sama dengan nol, query insert into digunakan untuk menambahkan beberapa metode pembayaran masing-masing dengan biaya admin yang telah ditentukan. Terus output hasil yaitu menampilkan pesan keberhasilan jika data berhasil dimasukkan, menampilkan pesan error jika terjadi kegagalan. Nah, untuk output hasil yaitu kode hal pada line 18 sampai line 26. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri yaitu tambah.php. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan codingan tambah .php. Di di baris ke 4 sampai ke 9 itu eh, fungsinya untuk mengambil data dari input pengguna dan pesan dipotong jika melebihi 15 karakter. Selanjutnya di baris ke 11 sampai ke 13 itu fungsinya untuk menyimpan data donasi ke dalam tabel donasi di database. Selanjutnya di sana ada
tipe HTML ya. Fungsinya untuk menentukan dokumen sebagai HTML itu. Lalu lalu selanjutnya di baris ke 138 sampai 146 itu memunculkan dialog konfirmasi sebelum formulir dikirim dan membatalkan pengirim jika pengguna memilih cancel. Lanjut di sana dari baris ke baris ke 153 sampai 54 itu input teks wajib untuk nama donatur dan di bawahnya ada baris 156 sampai 157 untuk input opsional alamat, email dan apa dengan format format valid. Lalu di baris ke selanjutnya itu input angka untuk jumlah donasi. Lanjut di baris berikutnya itu untuk area teks opsional untuk pesan dengan batas maksimal 15 karakter. Dan selanjutnya di baris ke 165 sampai 173 itu menampilkan daftar metode pembayaran yang tersedia dalam bentuk drop down data diambil dari ya yang diambil dari database. Selanjutnya yang terakhir itu untuk tombol mengirim formulir dengan dialog konfirmasi sebelum pengiriman. Oke, di sini saya akan menjelaskan hapus.php. Oke, pada line 6 adalah query delete form, delete form donasi sampai ke 11. Nah, di situ adalah untuk mengedit data-data siapa saja yang ingin dihapus. Lalu di bagian di line 10 adalah berisi tentang jika em, akun yang tersedia gagal menghapus data. Mungkin itu penjelaskan dari rekan-rekan saya tentang kode-kode pada halaman web kita yang telah dibuat, yaitu kode yang kita buat yaitu config.php, edit.php, PHP, gambar yang dimana ada pada tampilan awal dan hapus.php, index.php yaitu index.php tampilan daftar donasi, proses edit, terus proses tambah.php, sheet metode.php, tambah.php, tampilan awal dan .php. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maafkan jika memiliki banyak kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.